Pak Yani yang saya kira Pak Yani ini juga pantas jadi juru kampanye karena beliau sudah mengkampanyekan Bantepanya sebagai caleg, cagup, capres lagi. Wah, luar biasa ini. Ya, baik yang saya hormati Bantepanya, kemudian Bante Attikmedo dan para sesepuh di Kota Jambi maupun yang datang dari sekitarnya. Pada kesempatan malam hari ini memang menjadi satu kebahagiaan bagi saya karena beberapa umat di Kota Jambi ini pernah mengirim email, tetapi karena karma baik saya masih kurang, saya belum bisa memenuhi harapan. Dan kebetulan dalam kesempatan ini karma baik saya dibantu, didorong oleh Yang Mulia Bante Panyawaro sehingga saya bisa hadir di tempat ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat di belakang, tema kita adalah mengubah nasib menuju sukses dan hidup bahagia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bante Panya dalam keynote speaker yang beliau sudah lakukan, ada beberapa poin yang memang harus kita bahas di sini. Yaitu bagaimana mengubah nasib, apakah yang disebut sukses, dan apakah yang disebut bahagia. Saya ingat kalau tadi Bante Panya memberikan sebuah cerita atau dua buah cerita yang sangat menarik. Kemudian saya juga ingat ada cerita yang lain. Cerita ini orang tua yang pemabuk. Saya tidak tahu apakah Anda di Jambi ini biasa mabuk. Coba tunjuk jari yang biasa mabuk. Wah, sudah berani nunjuk jari. Walaupun cuma di atas pangkuan. Tapi kelihatan sudah. Saudara-saudara, orang tua yang pemabuk ini punya anak 2 orang. Kemudian anak yang pertama mengatakan, aduh bapakku pemabukan. Bapakku tidak punya masa depan. Bapakku orang yang katakanlah menjadi sampah dalam masyarakat. Kalau gitu untuk apa? Aku harus berjuang. Untuk apa aku harus berusaha? Sudahlah, aku melanjutkan kehidupan bapakku saja. Dalam bahasa yang tadi Bante Panya uraikan, kan tadi ada nasib itu kan ada yang tidak ada sebabnya, pokoknya tahu-tahu begitu. Ada yang sudah digariskan, ada yang miliknya yang lampau. Nah, ini yang sepertinya orang ini punya pedoman yang kedua. Jadi ya sudahlah, bapakku pemabukan. Apa sih hasilnya dari bapak yang pemabukan? Ya, jadi punya anak yang tidak karuan. Ya sudah, aku ini. Inilah karmanya. Aku jadi orang tidak berguna. Ini sih anak yang pertama. Tapi anak yang kedua, saudara, beda. Dia punya pola pikir lain. Bapakku pemabukan. Aku harus buktikan. Aku harus lebih baik dari bapakku. Jangan sampai aku sejelek bapakku. Jangan sampai aku memalukan seperti bapakku. Aku harus berubah. Aku harus bisa berubah. Dan akhirnya anak ini lalu mau berjuang. Mau berjuang sedikit-sedikit, terus berjuang kok sedikit, terus, berjuang sedikit, berjuang kok sedikit, dan seterusnya. Nah, saudara, akhirnya anak yang kedua ini menjadi orang sukses. Dia bisa membuktikan bahwa
Walaupun bapaknya tidak berbobot, bahkan dikatakan bapaknya sebagai sampah di dalam masyarakat, tapi ternyata anaknya bisa menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang maju. Inilah sesungguhnya kunci perubahan pada nasib kita. Jadi kemauan berjuang untuk mengubah jalan hidup kita. Saudara-saudara, kalau berbicara nasib, tadi beliau, Bante Panya sudah sampaikan, nasib itu bisa diubah. Sekarang saya mau melihat kepada Anda, siapa yang setuju nasib bisa diubah? Tunjuk jari. Enggak banyak. Coba tunjuk terus sampai teman sebelahnya pingsan. Oke, enggak banyak. Tidak terlalu banyak. Ini kan hanya 50%, enggak ada. Saya ulang lagi ya, siapa yang setuju nasib bisa diubah? Oh, agak banyak. Baik. Siapa yang tidak setuju nasib bisa diubah? Loh, padahal tadi yang tunjuk jari cuma 60%. Ini sekarang 40% diem-diem. Jadi siapa yang tidak tunjuk jari apapun yang saya tanyakan? Nah benar, gak ada yang tunjuk jari sungguhan. Aduh. Saudara-saudara, nasib memang bisa diubah. Anda percaya itu dan Anda sudah setuju itu. Tetapi persetujuan Anda itu, sudahkah Anda buktikan dengan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa orang diajarkan nasib bisa berubah. Tadi sudah diberitahu ada orang yang umurnya pendek, diramal pendek, tapi kemudian karena menolong sekelompok semut bisa umurnya panjang. Anda pernah memperhatikan telapak tangan Anda? Garis tangan Anda? Pernah belum? Sekarang perhatikan, gelap-gelap gini perhatikan. Ada sesuatu yang akan berubah kalau Anda melakukan tindakan-tindakan tertentu. Garis tangan itu yang basicnya itu ada 3. 1, yang melingkari ibu jari. Tapi saya tidak pelajaran garis tangan secara mendalam ya. Ini hanya pengetahuan umum. 1 yang melingkari ibu jari Anda. 2, yang membelah telapak tangan Anda dari dari atas menuju ke bawah. Dan yang 3, garis dari bawah kelingking menuju ke atas. Punya semua? Jangan sampai tidak punya. Karena 3 ini benar-benar basic. Kalau sampai nggak punya, wah ini mesti ibu jarinya sepanjang jari yang lain. Nah saudara, itu yang basic sekali ya. Sisanya, garis kecil-kecil yang lain, itu tidak semua orang punya. Sekarang Anda boleh buktikan nanti, kalau Anda pulang ke rumah ini, difotokopi tangan Anda. Kalau di rumah punya scanner, suruh scan anaknya, di scan, print. Kemudian dikasih tanggal, 25 Februari 2009. Kemudian sejak saat ini Anda terus mengembangkan 3B. Yang tadi Bante Panya sudah sampaikan di akhir ceramah beliau. Apa itu 3B? Hah? Apa itu Anda membaca mantra gumam-gumam itu? Apa itu 3B? Bersalah.
berserah, berusaha, terus berusaha. Yang ketiga, berusaha. 3 kali sama. Apa itu artinya? Berusaha, berusaha, berusaha. Berarti ini harus dilakukan, tidak ada pilihan lain. Nah, saudara-saudara, usaha apa sekarang? Usaha melakukan kebajikan. Mulai hari ini Anda lakukan kebajikan dengan badan Anda. Lakukan kebajikan dengan ucapan Anda. Lakukan kebajikan dengan pikiran Anda. Ini 25 Februari. Dalam 3 bulan, Maret, April, Mei, tanggal 25 Mei yang akan datang, Anda fotokopi lagi tangan Anda. Perhatikan perubahannya. Nanti garis yang kecil-kecil itu berubah. Sedangkan kalau 7 tahun, ini 2009, 7 tahun, 2000 berapa? 2016. 2016, fotokopi lagi. Garis yang besar tadi, yang 3 itu, besek itu akan berubah. Kalau Anda berusaha berbuat kebajikan. Kenapa saudara? Karena banyak orang mengatakan bahwa telapak tangan kita ini berisi garis nasib. Dan banyak orang mengatakan ini enggak berubah, dari dulu ya begitu. Karena Anda tidak melihat perubahannya yang sedikit demi sedikit itu. Tapi begitu Anda fotokopi 3 bulan, 7 tahun, terjadi perubahan. Oleh karena itu saudara, ini bukti nasib bisa diubah. Kemudian ini kalau garis tangan terlalu rumit, karena Anda sulit ya. Coba pinjem tangannya, saya lihat berubah enggak 3 bulan yang lalu, sulit. Muka orang. Garis tangan kalau diminta untuk diramal bisa disembunyikan. Ya kan? Sini garis tangan, saya lihat, jangan. Enggak boleh. Tapi kalau muka tidak bisa disembunyikan. Sini saya lihat mukanya, jangan. Enggak bisa. Nah, saudara-saudara, sekarang Anda lihat orang di sekitar Anda. Coba toleh kanan dan toleh kiri. Lihat kanan dan kiri Anda. Toleh. Kalau perlu belakang. Ingat baik-baik. Ada enggak yang berubah di teman sebelah kanan Anda dan sebelah kiri Anda? Kadang-kadang Anda akan melihat, si A ini kok sekarang mukanya lebih cerah ya daripada beberapa bulan yang lalu. Si B ini kok mukanya jadi gelap. Apalagi lampunya dimatikan, gelap. Sampai saya nggak kelihatan nih apa ini. Pernah Anda ngalami itu? Pernah nggak? Pernah? Saudara-saudara, siapa yang pernah pergi ke rumah sakit melihat orang yang sakit parah? Tunjuk jari. Enggak pernah. Ya, cuma 2 orang. Cuma 3 orang. Lihat orang sakit yang sudah parah. Nanti kan mukanya juga lain. Ya kan? Anda kan bisa tahu loh. Mukanya kok layu. Memang sayur apa layu? Kok layu? Kenapa saudara? Karena ada perubahan. Orang yang tadi mukanya gelap, kemudian menjadi terang. Itu karena dia karma baiknya mulai matang. Wataknya berbuat baik itu berbuah dalam bentuk nasibnya berubah. Sebaliknya yang mukanya biasanya terang, kemudian kok
Dalam beberapa waktu ini saya lihat kok makin gelap, semakin suram mukanya, makin hitam, matanya di sini makin hitam, kemudian di bawah mata ini makin tebel, kemudian hitam. Wih, ada kemungkinan dia perubahan nasibnya itu sudah terlalu parah. Jadi nasib memang bisa berubah. Nah sekarang siapa yang harus mengubah? Kita sendiri. Bagaimana sekarang cara mengubah nasib saudara? Ada satu kisah orang yang pengen mengubah nasib dengan menghitung kebajikan. Jadi ketika dia dikatakan, wah kamu umurnya pendek, nasibmu buruk. Dia tidak langsung mengatakan, ya sudahlah ini karmaku. Apalagi kalau di dalam umat Buddha yang baru belajar sedikit kadang-kadang, ya aku kan dilahirkan oleh karma. Jadi sekarang kalau nasibku jelek, ya ini salahnya karma, ya sudahlah biarin aja. Si karma itu urusannya. Orang ini tidak seperti itu. Dia meyakini bahwa nasib bisa diubah. Jadi sekarang dia bertekad, saya mau menghitung perbuatan baik saya. Kalau saya bisa mencapai sekian ribu perbuatan baik, saya catat perbuatan baik itu, maka saya bisa mengubah nasib. Dan benar saudara, dia mulai, dia menolong orang yang menderita, dicatat. Dia pergi ke rumah sakit, dicatat. Dia menyelamatkan semut, dicatat. Terus itu. Akhirnya saudara, memang orang ini umurnya menjadi lebih panjang dan kedudukannya lebih bagus. Pernah nonton videonya ini? Pernah? Pernah nonton belum? Belum? Nanti cari sendiri. Bagi yang sudah pernah, kasih tahu yang belum pernah nonton. Ini ada filmnya saudara. Dan cara mencatat kebajikan ini di beberapa kebudayaan itu dibuat buku harian. Jadi kalau sepanjang hari Anda boleh mencatat perbuatan baik. Anda pasti pernah berbuat baik kan? Pernah belum? Pernah ya, catat perbuatan baik itu. Jadi, oh hari ini saya mendengarkan Dhamma Talk. Catat. Terus nanti sebentar lagi dikasih kesempatan bertanya, saya bertanya. Catat. Tadi ketika saya ditanya, saya nunjuk jari. Catat. Karena itu berarti jujur. Yang tidak nunjuk jari, catat juga. Berarti ini ada kebohongan publik. Nah saudara, ini dicatat. Apa gunanya? Pada saat orang melihat catatan kebajikan itu, timbul rasa bahagia. Apalagi biasanya buku catatan ini kemudian dibacakan waktu orang itu sudah mau meninggal. Jadi walaupun catatannya cuma 15 misalnya, tapi waktu mau meninggal dibacakan. Kamu dulu pernah mendengar Dhamma Talk. Waktu ditanya kamu nunjuk jari, berarti kamu jujur. Ketika pulang kamu juga ngikuti petunjuknya untuk fotokopi tangan. Sayangnya 3 bulan kamu tidak berbuat baik. Tapi 3 bulan kemudian difotokopi, hasilnya ya sama saja. Tapi ketika orang yang akan meninggal ini diingatkan perbuatan baik yang dia pernah lakukan, pikirannya senang, pikirannya bahagia. Mati dia dari alam manusia, lahir di alam bahagia. Karena itu saudara, kalau Anda senang mencatat, bagi Anda yang masih muda bikin blog, web blog, bagi Anda yang senang handphone, catat di to-do list itu, ya dicatat, supaya itu menjadi bekal. Sepanjang hari kita terdorong untuk berbuat baik, di akhir kehidupan mengarahkan kita untuk terlahir di alam bahagia. Setuju atau tidak? Kepingin buat atau tidak? Kita lihat nanti yang akan datang ini toh. Kan sebulan lagi ada peresmian. Nanti para biku datang atau Bante Ati Medo kan tadi 24 jam katanya menemani Anda. Nanti lihat catatannya itu.
Kalau perlu seminggu sekali ditandatangani Bante Atime itu habis kebaktian. Saudara-saudara, itu adalah cara mengubah nasib. Kemudian, perbuatan baik yang dikatakan tadi ada dengan badan, ucapan dan pikiran. Apa saja perbuatan badan, ucapan dan pikiran? Macam-macam. Perbuatan badan, sesungguhnya kita tahu, di dalam diri kita tahu, apa yang disebut baik dan buruk. Satu contoh saudara. Ini yang sudah suami istri siapa ya? Kalau nggak nunjuk jari nanti waktu dicatat itu kebohongan publik loh. Siapa yang suami istri? Kok nggak banyak? Masih bujangan semua, calon biku semua ini. Saudara, bagi yang suami istri, coba lihat SMS pasangan hidupnya. Nanti kan kelakuannya kan beda, noleh kanan, noleh kiri. Oh baru mandi, langsung. Wih, kok sudah mau selesai? Langsung diletakkan. Kenapa saudara? Karena kita tahu itu bukan perbuatan baik. Ya kan? Telepon. Telepon kalau dengan seseorang yang sangat dekat, teleponnya itu biasanya pelan-pelan. Karena kan dekat. Walaupun jauh kotanya, tapi dekat di batin. Bagaimana kabar? Baik-baik. Begitu pasangan hidupnya keluar, sudah ya, sebentar saya tutup dulu. Tapi kalau telepon yang tidak pakai pendekatan, halo, ya, kirim barang, boleh, kapan? Besok, ya, berapa karung? Ya, pasangan hidup datang, wah malah makin keras. Ya ini ada ini pasangan hidupku, mau ngomong sekalian, ini berarti aman. Tapi kalau, dah sebentar nih pasangan hidupku datang, berarti ini barang nggak bener ini. Dan kita tahu itu saudara, ucapan yang tidak benar kita tahu. Pikiran juga sama. Pikiran-pikiran yang jelek-jelek kadang-kadang kita, ada satu ketika kita sedang ngobrol-ngobrol, kemudian timbul pikiran jelek dengan teman ngobrol kita, jangan mikir itu, jangan mikir itu. Kebetulan dia pakai berlian besar, kemudian wah sambil ngomong gini-gini terus, karena di sini ada 1 kerat, 2 kerat begini-gini. Langsung kita, itu barang curian. Tapi langsung kita, jangan pikir jelek, jangan pikir jelek. Kita tahu pikiran jelek itu. Problemnya saudara, apakah kita mau menyadari perilaku jelek untuk kita hentikan, ucapan jelek untuk kita kendalikan, pikiran jelek untuk kita sadari. Problem inilah yang untuk mengubah nasib. Karena kadang kita sudah tahu jelek, tapi tetap dilakukan. Misalnya, tahu membunuh semut itu jelek, tapi tetap aja, semut menjengkelkan ini. Masa aku masih nyiapkan coklat, belum makan, semutnya sudah makan dulu. Dan karena semutnya sudah ada coklatnya, jangan sampai rugi. Karena semutnya sudah tangannya berlepotan coklat, jangan sampai rugi. Lumayan, nggak hilang. Kita sudah tahu perilaku itu jelek, kenapa dilanjutkan? Justru perubahan nasib ini, pola pikir yang kita ubah. Wah banyak semut, gimana ini caranya? Ya sudah, yang istilahnya dirubung semut, apa itu? Dikerumuni semut, potong. Ini untuk semut. Sisanya, ini untuk aku. Lumayan loh, semut berarti ngurangi kolesterol. Coba nggak digigit, nggak
kerumuni semut. Kita kan kolesterol makan semua itu. Jadi potong. Ini perubahan pola pikir, saudara. Membuat kita akan berubah nasib. Kemudian ucapan juga begitu. Kalau sudah tahu ini ucapan jelek, pelan-pelan ngomong begini, kita mulai kurangi. Sudah ya, ini telepon yang terakhir. Lain kali kamu jangan telepon saya juga nggak akan telepon kamu. Kecuali pasangan hidupku pergi. Sama saja. Jangan itu yang dilakukan. Pasangan hidupku pergi atau tidak, kamu jangan telepon aku jangan telepon kamu. Sudah, hubungan kita cukup. Kecuali kalau memang kita hanya menjadi teman. Teman biasa, bukan TTM. Teman tapi menghanyutkan. Kita berusaha untuk mengendalikan diri. Karena ini barang yang tidak benar. Jangan dilakukan. Demikian pula ketika pikiran-pikiran muncul. Oh, ini barang curian. Berlian kok besar-besar. Padahal utang sama saya belum bayar. Lalu kita sadari. Pikiran muncul jelek. Sadari. Jangan berpikir jelek. Dia lenyap. Nanti muncul lagi pikiran yang jelek lagi. Tapi kan utangnya harus bayar. Sadari dulu. Penyadaran pikiran-pikiran yang semacam ini, saudara, ini mengarah pada perubahan nasib. Jadi perubahan nasib bukan pada tukang kuamnya. Perubahan nasib bukan hanya karena pelihara jenggot. Mana ya tadi suhu itu? Suhu nggak ada ya? Suhu mana suhu? Pulang. Hah? Karena ada orang, tapi bukan suhu maksud saya ini. Ada orang percaya, wah ini kalau dagu kurang panjang, kemudian kurang tebel, kurang berdaging, kalau laki kan sulit di silikon. Lalu dipelihara jenggot. Jadi kelihatan panjang, kelihatan menonjol, tapi cuman bulu. Itu katanya biar hokinya sampai panjang. Itu ada beberapa orang percaya begitu. Bukan, perubahan nasib bukan karena itu. Perubahan nasib bukan karena jenggot. Perubahan nasib bukan karena kuku, jari, kelingking dipanjangin. Beberapa orang mengukur jari kelingkingnya. Wah, kelingkingku kok nggak sama dengan ruas yang terakhir. Jari-jari manis. Kalau gitu saya panjangin lah. Ditarik-tarik kan tetap nggak panjang. Terus dikasih kuku. Sekarang panjang. Beberapa permaisuri dan ibu suri dari Tiongkok, kukunya bungkusan emas. Wah, pernah lihat itu? Ya, yang seperti kerucut itu di sini. Panjang sekali. Jadi malah melebihi jari tengahnya. Biar hoki katanya. Saya tidak tahu apa hubungannya kelingking dengan hoki ini. Tapi itulah kenyataan. Kemudian, kuping saya kok kurang panjang ya. Kalau saya melihat Sang Buddha kan kupingnya panjang. Saya tarik-tarik dulu Kalau perlu pakai berlian 5 kertas. Perubahan nasib bukan dari perubahan fisik. Tapi perubahan nasib dimulai dengan kemauan untuk berbuat baik. Berbuat baik dengan badan, berbuat baik dengan pikiran, dan berbuat baik dengan ucapan. Maka kalau tadi Bante Panya mengatakan 3B, berusaha, dan berusaha. Berusaha berbuat baik, berusaha berbuat baik, dan berusaha berbuat baik. Jadi terus berusaha berbuat baik. Karena ini sesungguhnya yang menjadi kunci kebahagiaan. Tadi Bante Panya mengatakan kebahagiaan adalah tentrem. Tentrem itu apa, saudara? Tentram maksudnya. Tentram ini berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Apa maksudnya?
ada pembagian door prize. Hari ini ada door prize-nya enggak? Ada ya? Loh tadi katanya berhadiah payung ini. Payung cantik bukan ya? Oh enggak ada door prize. Ya, door prize-nya nanti handphone yang bunyi waktu acara ini berlangsung. Saudara, ada pembagian door prize. Nomor kita kadang disebutkan 230. Kita nomornya 229. 2331. Berarti tidak di waktu yang tepat di tempat yang sesuai. Tapi kalau orang banyak melakukan kebajikan 230 pas 230. Atau kita antri karcis, antri tiket. Kita datang, ngantri panjang sekali. Sampai di depan tiket pesawat misalnya. Sampai di depan, ini ekonomi semua habis. Kita sudah punya tiketnya. Jadi bagaimana ini? Wah yang ekonomi sudah habis. Punya bapak di upgrade aja ya. Jadi bisnis. Lah tapi saya nggak ada biaya tambahannya. Dianggap ekonomi tapi di upgrade bisnis. Loh, pernah ngalami itu enggak? Pernah belum? Pernah atau belum? Belum, kurang berbuat baik. Jelas ini, jelas kurang berbuat baik. Kenapa saudara? Karena Anda tidak berada di tempat yang tepat, di waktu yang sesuai. Ngantri panjang, sampai di depannya, tiket habis bu. Loh, tidak berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Jadi maksudnya, berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai adalah hidup tidak usah berlebihan seperti yang Bante Panya sampaikan, tapi pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Mau beli tanah sebelah, pas mau beli, pas dijual. Pas batunya kurang 300 butir, pas diomongkan, pas semua punya niat, cuma 300, aku sendiri aja tutup. Beres. Nanti aku bagikan ke orang-orang yang lain. Aku jual. Jangan dong. 100 ribu udah dijual 150. Wah payah ini. Tapi ini pas perlu, pas ada. Pernah ngalami itu enggak saudara? Berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Bencana. Pas kita enggak pergi, di sana ada bencana. Pas kita pergi, semua selamat. Pernah ngalami? Pernah ngalami? Yang belum cepat berbuat baik. Yang sudah terus berbuat baik. Kenapa? Jangan hanya berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai itu hanya sekali saja. Tapi kalau bisa terus-terusan. Jadi hidup ini pas-pasan. Itu yang membuat hidup ini bahagia. Pas umurnya nyampe, ada orang yang menawarkan atau mengajak kenalan sehingga jadi pasangan hidup. Pas orderan habis, ditelepon orang ada yang nyari. Pas mau beli mobil, ada yang mau jual. Pas mau beli baju, pas ada yang ngasih curian. Lumayan loh. Ya jangan, barang curian jangan diambil. Tapi ini semua adalah hidup yang pada waktu yang tepat, di tempat yang sesuai. Itulah kebahagiaan. Dan bagaimana sukses? Sukses itu ketika seseorang bukan hanya karena materi. Tadi Bante Panya sudah sampaikan dengan bagus sekali, sukses itu bukan karena materi. Kalau sukses itu karena materi, anak kecil tidak bisa sukses. Tapi kesuksesan itu adalah keberanian bangkit ketika seseorang mengalami kesulitan. Jadi anak kecil yang belajar jalan, jatuh. Berani bangkit, jalan lagi, jatuh lagi. Berani bangkit, jalan lagi, jatuh lagi. Jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Jalan, dan akhirnya tidak jatuh. Anak kecil ini sukses. Kita kerja, gagal. Berani bangkit, mulai lagi kerja, gagal lagi. Mulai lagi,
gagal lagi. Mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi. Kalau sampai akhirnya kita tidak gagal lagi, itulah kesuksesan. Sekarang hubungannya apa? Berbuat baik dengan kesuksesan dan bahagia. Kadang kita sudah banyak berbuat baik, tapi hidup kita menderita. Sudah ngalami atau melihat? Ngalami atau melihat? Berbuat baik tapi hidupnya menderita. Lalu lihat orang lain, dia jahat, tapi hidupnya malah bahagia. Malah saya sering dengar beberapa orang mengatakan, Bante, saya dulu nggak punya cetia, saya dulu nggak pernah baca parita, saya dulu nggak pernah meditasi, hidup sukses, usaha lancar. Sekarang saya baca parita, punya cetia sendiri, baca parita, meditasi, kok toko saya malah tutup, Bante. Kemudian saya tanya, lah kamu baca parita dan meditasinya bagaimana? Parita satu buku habis kali 3. Manggala itu dibaca 3 kali. Meditasi 2 jam. Jadi mulainya jam berapa? Jam 6, selesainya jam 12 siang. Ya kapan buka tokonya? Ini bikin tutup, ini nggak bijaksana. Tapi cobalah baca parita biasa, mungkin parita kebaktian atau parita manggala, kemudian meditasi setengah jam atau apa, buka toko sama. Buka toko jam 7, kita baca paritanya jam 6, sudah, kemudian buka toko. Kok malah jadi rugi, kok malah jadi langganan sepi? Kita lalu merenungkan, sukses adalah keberanian bangkit ketika seseorang mengalami kegagalan. Kemudian mengubah nasib adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Membaca parita, bermeditasi adalah berbuat baik. Mengurangi kejahatan dengan badan, mengurangi kejahatan dengan ucapan, mengurangi kejahatan dengan pikiran adalah berbuat baik. Kenapa hasilnya kok masih jelek? Saya harus bangkit, saya harus mau berjuang. Sudah berbuat baik saja hasilnya masih jelek. Apalagi saya tidak berbuat baik. Sebaliknya orang itu berbuat jahat terus bisa sukses. Apalagi kalau dia berbuat baik, tambah sukses. Jadi kuncinya tetap berusaha berbuat baik, dan terus berusaha berbuat baik. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi kita semua yang ingin mengubah nasib, jangan pernah putus asa. Karena kesuksesan adalah keberanian bangkit ketika kita mengalami kegagalan. Kegagalan berbuat baik jangan membuat kita lemah, lalu menghilangkan semangat kita untuk berbuat baik. Tapi harusnya kegagalan mendorong kita untuk terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Sehingga akhirnya kesuksesan itu bisa tercapai karena kita berani bangkit dikala jatuh. Ketika mengalami perbuatan baik yang tidak tampak hasilnya. Dan akhirnya kalau kita terus bisa berbuat baik, kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Yaitu berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Selalu pas dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan akan selalu tepat. Inilah yang disebut kebahagiaan. Karena itu saudara-saudara, mengubah nasib menuju sukses dan hidup bahagia sesungguhnya harus dimulai dari diri kita saat ini. Bukan dengan perubahan fisik ditambah sana ditambah sini, wah ini pipinya kurang besar, tinggikan biar hoki, hidungnya kurang besar, dibesarin biar hoki, dipanjangin biar hoki. Bukan secara fisik, tapi berubah dengan perilaku, badan, ucapan dan pikiran tanpa kenal putus asa, sehingga hasilnya kebahagiaan karena berada di tempat yang tepat dan waktu yang sesuai. Inilah yang menjadi pengantar untuk kita bisa tanya jawab pada sesi yang berikutnya. Begitu. Terima kasih.